Pemirsa, ketemu lagi dengan Asep Tapip di Ngopi PJ TV Jabar Pisan. Kita lanjutkan ya, Al-Quran sebagai obat untuk memperkuat jiwa. Ya tentu saja ya kita fokus saja ke salah satu penyakit yang memang kalau fisik kan ada dokternya lah, banyak betul, ya ilmu-ilmu sekarang nih yang berkaitan dengan mental saja. Ya kita obrolkan waktu sedikit ya. Nih bagaimana nih penyakit-penyakit mental yang bisa diobati oleh Al-Quran? Intinya kita harus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran agar hati kita, mental kita bisa pulih, bisa tenang, bisa nyaman. Kebayang kalau kita sering mendengarkan dengan lantunan ayat Al-Quran dengan irama yang sekarang familiar. Kan kita mengenal tilawah itu ya, membaca Al-Quran itu ada yang murotal, ada yang mujawad. Yang murotal itu yang imam sholat Pak, biasa. Sholat Jumat yang dijaharkan. Kemudian sholat maghrib, isya, subuh. Itu dengan irama-irama khasnya. Misalnya surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Karena makmum pun dia akan dengan dalam hatinya begitu kan akan mendengarkan dan itu sholat akan menjadi khusyuk. Dan dalam kondisi apapun, anak-anak kita yang sedang belajar pun mereka akan merasa tersanjung atau terpengaruh kepada dirinya, kepada hatinya akan tenang, enak gitu. Sesuatu banget ya kalau misalnya mendengarkan ayat-ayat Allah dilantunkan oleh qori'ah. Enak ya. Misalnya nih gini ya, misalnya surat Al-Fatihah yang sederhana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan beda kalau imam dengan membaca kayak belajar Iqra, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Meureun kayak ngajawabna teh pas aminna teh waladdallin. Amin. Tepurun. Jadi memang itu mengekspresikan bagaimana bacaan yang dibacakan oleh imam dan qori-qoriah yang lainnya. Itu enak tuh kalau waktu di Mekah tuh, yang Imam Sudais. Waduh itu, biarpun surat panjang tuh, anteng we sampai tidur. Bablas deh gitu. Itu kan kalau di Mekah, Masya Allah, ada target. Satu Ramadan, kalau satu hari aja satu juz, berarti tamat khatam Quran. Nah, itu kan panjang bacaannya, tapi karena keindahan ya kita insya Allah akan mengikuti dan enak didengar. Oke, saya juga mengikuti salah satu masjid, jadi lingkungan saya biasa di dua masjid. Ya. Nah, di masjid yang satu itu ya imamnya membiasakan dari mulai Al-Baqarah itu terus nyambung tiap hari itu panjang gitu kan. Jadi ya paling tidak 3 ain gitu kan, satu rakaat itu ya 3 atau 4 ain gitu. Dan itu bersambung gitu terus sampai akhirnya khatam gitu, khatam dalam sholat gitu. Itu dari maghrib bisa subuh surat itu tuh nyambung gitu. Jadi kalau pas saya datang gitu karena saya ke luar kota dulu udah surat yang lain gitu. Udah ganti. Nah, itu enak memang kalau yang bacanya itu juga enak gitu kan, dan lagunya juga bukan lagu kuro yang kirati sama yang murotal gitu kan, murotal ya. Itu. Nah, makanya ini sebagai motivasi buat anak-anak kita Pak ya, ketika di lembah-lembah itu ada ajangnya kayak MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, sekalipun hanya murotal ngaji biasa. Tidak dimujawarkan, tidak dikurokan begitu. Karena dikurokan mungkin itu perlu ada napas teknik yang sesuatu banget kita harus belajar itu lah. Harus ada pelatihan. Lama saya juga dulu. Lama itu. Karena pas-pasan suara gitu ya. Jawaban napas pondok, ayo hati-hati. Tapi ya kita belajar lah insya Allah dengan belajar membaca Al-Quran. Memang ya sama dengan belajar vokal untuk nyanyi juga caranya gitu kan. Caranya. Ada di gurah. Dulu saya pernah di gurah pakai cabai temen gitu. Wah, cikur, jahe segala macam. Jernih suara. Iya. Dulu saya tapi tidak sampai juara kabupaten, dulu saya sampai kecamatan. Alhamdulillah. Waktu kecil gitu ya. Ada pengalaman. Setelah kesininya jadi takut ria, akhirnya jadi kalah terus. Pengalaman berharga. Jadi memang ya itulah makanya saya disebut tadi kalau bergaul dengan teman-teman yang koboy ya saya yang paling nyantri kayaknya. Paling tidak saya bisa baca Quran gitu. Tapi kalau dengan yang santri saya paling koboy karena kalau yang santri paham menerjemahkan, kalau saya belum gitu kan. Apapun itu ada hikmahnya, insya Allah. Semuanya. Dan itu Satan kalau kita memang terkait dengan Al-Quran memang ketenangan itu ada. Dan itu memang juga membuat perilaku itu istilahnya tuh tumaninah gitu. Melakukan sesuatu itu nyantai saja gitu, nggak keburu-buru ya. Termasuk menghadapi masalah. Betul. Ya.
mengenai masalah itu tidak sampai membuat mimik muka berbeda gitu. Tetap aja full senyum gitu, apapun masalahnya. Karena Allahu Akbar ya, termasuk hutang besar pun menjadi kecil kan ya punya Allah. Jadi jangan kemudian terpaku, wah ada masalahku besar, jangan ya. Allah yang maha besar, yang bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Apalagi harus lari ke Quran, balik lagi ke Quran. Nah, selain obat juga hikmah kan ya. Betul, betul. Mahwa supa, mahwa supa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khusran. Nah, itu ayat ke belakang rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khusara. Nah, di sana. illa khusara. Betul. Jadi selain obat juga adalah hikmah gitu ya. Makanya ambil hikmahnya ya. Sehingga ada orang yang tidak selesai kuliah, nah, saya jurusan apa? Saya jurusan hukum, ini jurusan matematika, saya mah jurusan ngambil apa? Ngambil hikmahnya aja. Nah, mungkin Pak, selain tadi yang kita mendengarkan ayat Al-Qur'an dengan lantunan yang indah, dengan suara merdu dicontohkan oleh qori-qoriah yang profesional ya, itu akan membangkitkan suasana kita akan adem, akan nyaman. Apalagi kalau abdolnya kita lebih sempurnanya dengan memahami maknanya. terjemahan ayat Al-Quran itu isi kandungannya apa sih? Ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bulan Ramadan. Kita sudah familiar ya dengan mendengarkan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Wah, ini pasti anak sudah tahu. Karena dari dulu selalu diberikan pemahaman, bahkan ada diktatnya Pak. Ada semacam panduan sederhana disampaikan, terus bagaimana dalil Al-Quran tentang puasa Ramadan, dikasihlah. Jadi dipelajari Al-Quran membacanya dan juga terjemahannya. Dan yang paling penting adalah pengamalannya. Nah itu. Jadi semuanya harus komprehensif barangkali. Harus menyeluruh, semuanya seimbang. Biar kita komplit. Seimbang. Itu kan al ilmu bila amalin kasyajar bila sama. Bila tamar. Itu juga kalau punya ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah gitu ya. Pemirsa, nampaknya waktu membatasi kita juga. Alhamdulillah, yang kita sudah sampai di penghujung episode kita bahasan tentang Al-Quran sebagai obat untuk memperkuat jiwa. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Ya. Sasirin, sabenyirin, barangkali bisa diambil untuk kebaikan. Ya. Yang penting niatnya, semua kegiatan ibadah ada pahalanya. Itu, termasuk membaca Al-Quran, bukan hanya dapat pahala, tapi bisa mengobati. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Anak ayam turun 1 juta, mati semua karena corona. Ya. Nah, barusan hari ini kita berjumpa, mudah-mudahan perjumpaan ini mendapatkan makna. Amin. Biar di kulum tersenyum renyah. Assalamualaikum, semoga semuanya dapat berkah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.